Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Siapa bilang belum? Aku telah melakukan sesuatu. Meskipun ekspresinya tampak sedikit tidak senonoh ketika dia mengatakan kata-kata itu, Wo Yuhao masih melebarkan matanya saat dia berkata dengan suara bergetar. Anda berhasil? Perusahaan Zion mengangguk. Dia benar berkata, setidaknya secara teori. Rang Wo Yuhao terbuka karena matanya terbuka lebar. Lalu, mengapa Anda menggelengkan kepala? Guru Sun Zion menjawab, aku menggelengkan kepala karena tidak bisa ditiru. Meskipun menempa itu sangat sulit, kita masih bisa menyelesaikannya di antara kita berdua, tetapi kondisi untuk menggunakannya terlalu menuntut, dan aku tidak bisa memikirkan orang lain di dunia ini yang dapat menggunakannya selain dirimu. Wo Yuhao menghela nafas lega. Kamu tidak terlalu baik, Guru Xuan. Guru Xuan Ziwan memutar bibirnya dan berkata, bagaimana aku tidak baik? Setidaknya, aku tidak menyembunyikan dan menahan apapun. Aku telah memberikan semua yang aku tahu kepadamu. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa menjadi instru jiwa kelas 9? Ya, Wo Yuhao adalah seorang instru jiwa kelas 9 sejati sekarang. Meskipun dia belum menjadi Feng Hao Doulo, dia telah menyelesaikan produksi alat jiwa kelas 9. Ini tidak perlu dipertanyakan lagi. Wo Yuhao mengerti apa yang dikatakan Guru Xuan Ziwan. Guru Xuan, ini bukan karena aku tidak mengajarimu, tapi itu karena Anda tidak mengerti. Guru Xuan Ziwan membentak, itu karena aku tidak memiliki bilau grand hantu. Sudah 1,5 tahun, tetapi Guru Xuan Ziwan dan He Chaito masih belum berhasil mempelajari tarian naga hujan. Mereka hanya mempelajari sebagian kecil darinya. Pemahaman mereka tidak cukup dalam, yang berarti bahwa kekuatan tarian naga hujan tidak bisa dilepaskan sepenuhnya. Anda tidak bisa menyalahkanku untuk itu, Wo Yuhao berkata tanpa daya. Bila ukiran hantu ini telah memilih pemiliknya, aku tidak punya pilihan. Alasan mengapa dia bisa menjadi instru jiwa kelas 9 begitu cepat adalah karena dia memiliki bila ukiran hantu dan tarian naga hujan. Semakin dia menggunakan dan memahaminya, semakin dia memahami misteri tarian naga hujan. Dia telah belajar banyak. Ini sama untuk keterampilan jiwanya yang diciptakan sendiri. Guru Xuan, kapan kita bisa mulai? Wo Yuhao bertanya. Guru Xuan Ziwan berkata, jangan terburu-buru, aku akan mengkonsepnya terlebih dahulu. Karena kamu hampir selesai dengan kulit terluar, aku akan merancang rencana untuk bagian inti ini, lalu kita akan membahas kemana harus pergi dari sana. Tidak ada terburu-buru untuk mengambil tindakan. Mengingat kemampuanmu saat ini, seharusnya tidak ada masalah memproduksinya. Baik, Wo Yuhao mengangguk. Guru Xuan Ziwan tampak termenung sebenarnya. Aku sudah memikirkan bagaimana memanfaatkan model ini dengan lebih luas. Jika berhasil, aku percaya kita bisa mengubah seluruh dunia alat jiwa. Wo Yuhao tertawa getir. Bagaimana mungkin caranya sangat mudah? Bukankah kita sudah mengkonsepnya? Kita ingin menghasilkan penguat energi spiritual untuk memperkuat energi spiritual, tapi terlalu sulit. Pertama, kita tidak tahu bagaimana memulainya. Kedua, siapa yang akan mengujinya? Guru Xuan Ziwan juga tertawa getir. Kamu benar, tidak ada cara untuk menguji hal ini. Selain itu, kita tidak dapat membuat kemajuan. Mari kita selesaikan semuanya. Mari kita selesaikan apapun yang kamu miliki terlebih dahulu. Setelah kita selesai, kita bisa mengejutkan dunia para instru jiwa. Ketika itu terjadi, hahaha. Pada saat ini, kepala botak menyodok melalui pintu dari luar. Xuan Ziwan mendongak dan membentak, apa yang kau coba lakukan? He Chaito berjalan dari luar dan tertawa kecil. Aku takut mengganggu kalian berdua. Dia sekarang adalah instru jiwa kelas 8 resmi juga, karena kultivasi kekuatan jiwanya telah mencapai 8 cincin. Sebagai mas roti pemakanan, sangat sulit untuk meningkatkan kultivasinya. Pil keberuntungan Qian Kun adalah yang paling efektif baginya. He Chaito duduk di kursi dan berkata, Wo Yuhao, bisakah kamu melakukan perjalanan ke akademi? Aku mendengar Penatua Xuan dan yang lainnya telah mengakhiri retret mereka. Setelah mendengar kata-kata He Chaito, mata Wo Yuhao menjadi cerah. Penatua Xuan telah keluar dari kultivasinya, itu hebat. Ketika Sekte Tang memberikan satu pil keberuntungan Qian Kun ke Akademi Strik, Penatua Xuan pergi ke kultivasi tertutup bersama Yan Shaoze dan Shan Liter. Ini juga diputuskan setelah konferensi di Pavilion Dewa Laut. Alasan mengapa hanya mereka bertiga yang meminum pil daripada para tetua
adalah karena masa depan akademi dipertimbangkan. Efek pil keberuntungan Qian Kun memang ajaib, tetapi masih ada batasan. Selain itu, kondisi orang-orang yang mengkonsumsi pil harus dipertimbangkan juga. Untuk seorang Master Roh 6 cincin atau 7 cincin, efeknya akan jauh lebih besar. Namun untuk Feng Hao Dolo efeknya tidak terlalu terasa. Ini khususnya terjadi pada Feng Hao Dolo dari Akademi Strik. Karena itu penatua Suan Yan, Xiaoze, dan Shanlin dipilih untuk mengkonsumsi pil tersebut. Setelah banyak pertimbangan, penatua Suan adalah kandidat yang jelas karena dia adalah Master Pavilion Dewa Laut dan Dolo Transcendent peringkat 98. Dia memiliki harapan paling besar untuk menjadi limit Dolo. Apa yang paling tidak dimiliki oleh Akademi Strik saat ini adalah limit Dolo. Ada Bunian, Xiaoze, dan Shanlin mereka dianggap beberapa yang lebih muda di Pavilion Dewa Laut. Namun mereka sudah Dolo Transcendent. Mereka memiliki potensi terbesar untuk meningkat lebih jauh. Yan Xiaoze sudah menjadi peringkat 96. Shanlin juga merupakan peringkat 95 Feng Hao Dolo. Mereka akan menjadi pilar masa depan dari Akademi Strik. Sebagai hasilnya mereka bertiga pergi ke kultivasi tertutup dan mengkonsumsi pil keberuntungan Qian Kun untuk menerobos kemacetan mereka. Bahkan para tetua Akademi Strik tidak mengharapkan mereka dalam kultivasi tertutup begitu lama. Mereka berkultivasi selama 1,5 tahun. Bagaimana mungkin Wo Yuhao tidak terkejut ketika He Chai itu mengatakan bahwa mereka telah keluar dari retret mereka? Dia paling khawatir tentang apakah penatua Suan telah membuat terobosan dan menjadi limit Dolo setelah penatuamu. Jika dia berhasil, itu akan sangat bermanfaat bagi Akademi Strik dan Sekte Tang. Guru Suan, aku akan pergi dan melihatnya. Wo Yuhao memandang Suan Ziwan. Suan Ziwan mengangguk padanya dan berkata, kamu bisa pergi dan kamu tidak harus datang selama beberapa hari ke depan. Aku percaya bahwa aku akan membutuhkan 10 hingga 15 hari untuk desain awalku. Kamu dapat kembali setelah setengah bulan. Wo Yuhao secara resmi adalah instru jiwa kelas 9 sekarang. Sepertinya dia juga akan menjadi lebih baik dari Suan Ziwan. Karenanya Suan Ziwan tidak terlalu ketat padanya dalam hal merancang alat jiwa. Suan Ziwan jauh lebih berpengalaman. Selain itu, merancang alat jiwa sangat memakan waktu. Kultivasi Wo Yuhao meningkat sangat cepat. Selain itu, ia juga sangat mudah dan potensinya tak terbatas. Melihat bahwa Wo Yuhao sudah menjadi instru jiwa kelas 9, Suan Ziwan memberinya lebih banyak kebebasan. Baik, Wo Yuhao sangat senang. Dia akhirnya punya waktu untuk beristirahat. Jumlah energi yang dia habiskan setiap hari dari meneliti alat jiwa jauh lebih besar dan lebih banyak daripada jumlah energinya yang dia habiskan dari kultivasi. Meskipun hanya 6 jam, otaknya beroperasi pada tingkat yang sangat tinggi. Dia sangat lelah setiap hari. Setelah keluar dari laboratorium, Wo Yuhao bertanya kepada He Chai itu, kakak kedua, apakah akademi memanggil orang lain selain aku? He Chai itu terkekeh dan berkata, baiklah, mari kita cepat menemui Wutong dan membawanya. Dia memanggil kakak tertua, kamu dan Wutong. Wo Yuhao sedikit malu saat dia tertawa. He Chai itu segera tahu apa yang dia pikirkan tentang Wutong. Baru saja bersiap untuk memulai meditasinya ketika Wo Yuhao kembali. Dia sedikit terkejut dan dengan cepat berubah ketika dia mendengar bahwa akademi memanggilnya. Setelah itu dia pergi ke Akademi Strik bersama dengan Wo Yuhao. Setelah keluar dari Sekte Tang, Wo Yuhao tiba-tiba merasa seolah-olah seluruh tubuhnya telah rileks. Dia sudah lama tidak keluar. Bukan hanya dia, Tang Wutong juga memiliki perasaan yang sama. Sudah hampir 2 tahun sejak mereka berdua berdamai satu sama lain dan mulai berkultivasi bersama. Tetapi beberapa kali mereka meninggalkan Sekte Tang pada waktu itu dapat dihitung dengan satu tangan. Segera mereka memasuki pusat kota Strik. Kota Strik telah mengalami perubahan besar selama beberapa tahun terakhir. Di permukaan kota luar tidak terlihat terlalu berbeda dari pusat kota. Satu-satunya perbedaan adalah bagian luar kota tampak jauh lebih modern daripada bagian dalam kota. Markas besar Pagoda Roh sekarang berada di luar kota. Ini juga membawa kota Strik lebih dekat ke pusat 3 kekaisaran asli dari benua Dolo. Banyak Master Roh datang ke kota Strik. Jumlah guru roh bahkan lebih besar dan kebanyakan dari mereka berasal dari Kekaisaran Tianhun. Setelah Kekaisaran Tianhun diduduki oleh Kekaisaran Ryu, para pembisnis mengkhawatirkan keselamatan mereka. Bagi mereka yang bisa, mereka memilih untuk bermigrasi. Secara alami, kota Strik adalah pilihan mereka. Kota Strik dilindungi oleh Akademi Strik
Itu adalah kota yang bahkan menolak kekuatan invasi monstro dari hutan Stardo. Itu jelas jauh lebih aman daripada kekaisaran manapun di benua Doulo. Dengan cara ini kota Shrek menjadi lebih hidup. Hanya dalam beberapa tahun kota ini sekarang menjadi hutan beton. Selain itu, Akademi Shrek juga belajar dari kekuatan kekaisaran Ryu, memasang banyak alat jiwa di kota baru ini, mendapat persetujuan dari banyak migran baru. Penggunaan alat jiwa yang meluas membawa kenyamanan di daerah-daerah yang diduduki kekaisaran Ryu. Beberapa warga kekaisaran Tianhun masih menentang kekaisaran Ryu, namun tidak ada masalah seperti itu di kota Shrek. Semua orang hanya punya kata-kata dan pikiran baik untuk kota Shrek. Perubahan kota Shrek sangat besar. Tang Wutong kagum. Huo Yuhao mengangguk dan menjawab, ya saat ini skala kota Shrek sebanding dengan kota di kekaisaran Ryu, kota bercahaya. Terlepas dari kenyataan bahwa kita masih perlu bekerja pada alat jiwa kita, skala dan popularitas kota memang sebanding. Tang Wutong tersenyum dan berkata, ya, aku mulai semakin menyukai Shrek. Huo Yuhao meraih tangan Tang Wutong dan meliriknya. Dia berubah sedikit merah, tapi ada ekspresi kebahagiaan di wajahnya. Sayangku, kamu sudah menjadi Feng Hao Doulo dan kita tidak muda lagi. Haruskah kita mengundang keluargamu dan mendiskusikan pernikahan kita? Tang Wutong memerah dan memutar matanya ke arahnya. Dia berkata, apakah kamu mengatakan bahwa aku sudah tua? Huo Yuhao tertawa. Tentu saja tidak. Aku hanya berusaha menyelesaikan masalah ini sesegera mungkin. Aku tidak bisa menunggu selamanya. Aku sudah babak belur oleh segelmu berkali-kali. Aku mulai menjadi trauma. Ketika Tang Wutong memikirkan betapa menyedihkannya dia tergagap dan berkata, jangan terburu-buru, aku akan menemukan cara untuk menghubungi ayahku. Ketika Tang Wutong menyebut-nyebut tentang ayahnya, pandangan khawatir melintas di matanya. Huo Yuhao tidak memperhatikan perubahan ekspresinya, dan dia berkata, ayo pergi, jangan buang waktu lagi, dan jangan buat penatu asuhan menunggu kita. Pembentukan kota baru Shrek menyebabkan Akademi Shrek berada di tengah. Departemen alat jiwa Akademi Shrek dan Departemen jiwa bela diri keduanya diperluas. Departemen alat jiwa dan aula alat jiwa Sekte Tang menjalin hubungan dekat satu sama lain dengan Departemen alat jiwa mengirimkan banyak bakat ke aula alat jiwa. Kini meskipun masih pagi, semua siswa ada di kelas. Ketika mereka berdua berjalan ke akademi, seluruh akademi sunyi. Mereka menyeberangi Danau Dewa Laut dan datang ke Pulau Dewa Laut. Saat mereka mendarat di pulau itu, Huo Yuhao dan Tang Wutong melihat seseorang yang dikenalnya. Mereka sangat jelas ketika mereka terbang melintasi danau. Orang itu secara alami melihat mereka juga. Sutong, apa kabar? Sudah lama. Huo Yuhao menyambutnya. Orang yang familiar itu adalah Sutong yang memiliki roh pelindung wanita salju langit es dan menunjukkan kemampuan es pamungkasnya selama kencan takdir Dewa Laut. Ketika dia melihat Huo Yuhao dan Tang Wutong, dia juga sedikit terkejut. Dia sangat cantik dan memiliki wanita salju langit es. Dan itu dia memiliki aura yang sangat elegan dan dingin. Ketika dia mendengar ucapan Huo Yuhao, dia hanya mengangguk padanya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia berbalik dan pergi. Tang Wutong menutup mulutnya dan tertawa. Dia berkata, sepertinya dia masih membencimu. Huo Yuhao menghela nafas dan berkata, ini juga masalah untuk menjadi terlalu tampan. Apakah kamu sangat bangga denganku? Tang Wutong memelintir bibirnya dan menjawab, kurasa tidak. Ketika aku berpakaian seperti seorang pria saat itu, di mana dirimu? Kenapa aku tidak bisa melihat ketampananmu? Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.